yang lebih naifnya, ada yang tidak percaya. Ini dianggap klinik, dianggap mistik, absolut ya, mutlak, sehingga nggak mau mengenal apa itu ruqyah. Dan ada juga yang menganaktirikan dalam artian mereka kalau kepepet baru mau melakukan apa itu ruqyah ya. Tapi kalau masih ada solusi-solusi yang lain, ini di nomor sekiankan gitu ya. Maka dari itu di siang hari ini hadis sekalian, mari kita simak apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa Rasulullah bersabda, "Alaikum bisyifa'aini al-asali wal Qur'an." Ya. Tidaklah kalian menggunakan dua obat, dua kesembuhan, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis sekalian, alhamdulillah saat ini sudah banyak masyarakat kita yang back to nature ya, kembali ke alam, banyak mengenal tentang herbal, dan obat-obat herbal pun sudah banyak kita jumpai. Bahkan ada apotik khusus herbal ya, itu sudah banyak, termasuk madu ya. Saya pernah khutbah Jumat di FIF Simatupang ya, itu pulangnya sama pengurus dikasih madu. Saya cobain, kok pahit ya. Berarti tak selamanya madu itu manis ya. Ternyata pahit benar tuh madu ya. Namanya disebut madu pahit ya. Jadi jangan sekalian, alhamdulillah ini fenomena yang bagus ya. Kita diajak kembali kepada tibbun nabawi, diajak kembali kepada resep kesehatan dan pengobatan ala Rasulullah SAW. Hanya saja hari sekalian, kalau ruqyah ini dibandingkan dengan resep yang sama, produk syariat yang telah dikenalkan Rasulullah, yaitu bekam, ini kurang populer. Masyarakat kita lebih mengenal bekam daripada ruqyah. Apalagi kalau kepopulerannya dibanding dengan goyang sesar, jauh ya. Ya, goyang Bang Jali atau apa, jauh ini ruqyah, jauh kalah terkenal gitu ya. Masyarakat kita lebih mengenal dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, di dalam kesempatan kali ini hadis sekalian, marilah kita mencoba untuk mendalami hal ini. Paling tidak, seandainya kita tidak tertarik untuk menjadi praktisi, ya kita mengenal ini bagian dari ajaran Islam yang nggak bisa dipisahkan, karena ini adalah warisan Rasulullah SAW. Pertama hadis sekalian, apa itu ruqyah? Ya, ini kalau definisi secara bahasa, ruqyah itu bacaan. Orang dulu bilang mantra, suwuk, ya, atau jampi-jampi. Memang ruqyah itu secara bahasa artinya itu. Sehingga tidak semua ruqyah itu syariah, tidak semua ruqyah itu sesuai dengan syariat Islam. Sekarang hari sekalian, dengan banyaknya media termasuk televisi, itu banyak sekali menayangkan pengobatan-pengobatan alternatif, pengobatan-pengobatan natural, diantaranya adalah pengobatan ruqyah. Tapi kalau saya lihat, jarang sekali ruqyah syariah yang ditampilkan, malah ruqyah nggak benar. Nah, bisa jadi kadang seperti ini yang membuat masyarakat kita a priori terhadap ruqyah itu, ruqyah kayak dukun gitu, mistik. Karena selama ini itulah yang dikenalkan. Padahal ruqyah itu ada dua macam. Dan Rasulullah SAW dulu sudah berusaha keras ya, untuk memfilter supaya umat ini tidak terperosok pada ruqyah yang syirkiyah, yang syirik ya. Sehingga Rasulullah pun dengan getol mengajarkan, bahkan beliau seorang praktisi ruqyah yang syariah. Nah, secara syariat hadis sekalian, ini definisi yang disampaikan oleh Syekh Albani ya. Beliau mengatakan yang dimaksud ruqyah syariah atau ruqyah secara syariat Islam, bacaan yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih,
untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari gangguan yang ada, atau memohon kepada Allah perlindungan. Artinya hadirin sekalian, kita membutuhkan ruqyah tidak hanya saat kita sedang atau telah kena penyakit, kena gangguan, tidak. Sebelum itu pun kita butuh ruqyah preventif, ruqyah penjagaan. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita. Dalam hadis ini hadirin sekalian, kita tahu bahwa ternyata ruqyah itu umurnya sudah lama seiring dengan sejarah keberadaan manusia. Di antara doa-doa ruqyah yang diajarkan Rasulullah adalah doa yang diwarisi Rasulullah dari Nabi Ibrahim. Nggak bisa bayangkan ya, berapa kurun waktu jarak atau jeda antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah SAW diajari oleh Allah doa yang dulu dilakukan atau dibaca oleh Nabi Ibrahim, dan itu diwariskan ke kita umatnya. Doa ini hadirin sekalian, Rasulullah ketika kedua cucunya lahir, Hasan dan Husain, dibaca ini doa. Dan beliau mengatakan, inilah ruqyah atau doa yang dibaca oleh bapak kalian Ibrahim ketika anaknya yaitu Ismail dan Ishak lahir. Anda kalau habis mengikuti acara akikoh, biasanya ada buku akikoh kecil gitu ya. Itu doa ini ada itu biasanya di halaman-halaman terakhir gitu ya. Ini penting hadirin sekalian. Ini ruqyah preventif namanya, penjagaan. Saat itu Hasan dan Husain nggak kena gangguan, tidak. Tapi Rasulullah tidak ingin pendahuluan oleh setan. Rasulullah ingin memprotek cucunya sejak dini, sehingga begitu keduanya lahir, doa inilah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Wa'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Dan ini hadirin sekalian, meskipun hadis ini sahih, tetapi masih jarang kaum muslimin mempraktekkannya. Merasa ini nggak penting gitu ya, nggak perlu. Padahal sekelas keluarga Rasulullah masih memandang ini adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting untuk memprotek anak kita sejak dini, supaya mereka nggak jadi sasaran atau gangguan setan dalam hidupnya. Diprotek dari kecil. Begitu lahir sudah ada doanya untuk memprotek mereka dari gangguan setan. Dan tidak hanya itu ya, gangguan-gangguan yang lain juga begitu. Ini luar biasa hadirin sekalian. Rasulullah SAW sudah mengajarkan semuanya, tapi kadang kitalah yang lalai gitu ya. Kemudian ini ada kaidah penting yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan ruqyah itu. Dari hadis ini disebutkan bahwa Auf bin Malik al-Asy'ari mengatakan, kunna narki fil jahiliyah. Rasulullah, sewaktu kami masih jahiliyah, kami biasa melakukan ruqyah, menjampi-jampi orang, menyuruh orang, itu udah biasa. Ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Nah, disinilah pentingnya kita konsultasi gitu ya. Sahabat Auf bin Malik konsultasi ke Rasulullah, apa yang dulu pernah dilakukan di masa jahiliyah, apakah dibolehkan oleh Islam atau tidak? Rasulullah SAW yang akan memberitahukan mereka. Ketika Rasulullah ditanya tentang praktek ruqyah, Rasulullah dengan jelas memberikan kaidah kepada kita, a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tunjukkan bacaan ruqyah kalian itu. Ini penting hadirin sekalian, karena tadi kan ruqyah itu bacaan gitu. Kalau ada orang melakukan praktek ruqyah tapi nggak membaca, berarti dia nggak paham apa itu ruqyah. Dan yang diseleksi oleh Rasulullah di masa hidup beliau dari ruqyahnya para sahabat adalah bacaan-bacaan mereka. Ayo tunjukkan, baca, demonstrasikan apa yang kamu baca saat meruqyah itu. Didengar oleh Rasulullah bacaan mereka. Nah, kalau ada yang nggak benar, Rasulullah mengatakan,
buang ini. Kalau ini nggak apa-apa. Kalau memang ada bacaan yang tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai dengan misi syariat, yaitu mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah, maka Rasulullah pun dengan tegas melarangnya. Inilah bagaimana Rasulullah SAW melakukan perbentengan akidah umat, meskipun dalam keadaan kepepet ya. Orang sakit mau berobat supaya sembuh kan kepepet ya, butuh. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu jangan melanggar akidah. Nah, di sini Rasulullah menegaskan la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Bacaan-bacaan ruqyah, terapi ruqyah itu enggak masalah kalau tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya sekalian. Kadang kita kalau sudah ada di antara keluarga yang sakit, apalagi sakitnya aneh, secara medis juga aneh, kata dokter, wah ini sakit ini lain nih. Biasanya kalau sudah seperti itu, kita akan memilih jalan alternatif dengan prinsip yang penting sembuh. Kita nggak peduli alternatif itu bentuknya seperti apa, apakah ada kesyirikan atau tidak. Nah ini bahaya sekalian. Kita bisa masuk pada jebakan setan. Dan Rasulullah telah mewanti-wanti hal itu. Jangan sampai kalian melakukan syirik. Kemudian hadis sekalian, simak bagaimana Rasulullah menyeleksi bacaan ruqyah para sahabat. Karena ini penting. Kalau ini nggak penting, Rasulullah nggak akan campur tangan dengan hal ini. Karena ini masalahnya kaitannya dengan akidah. Kita memohon, berdoa, itu adalah inti dari ibadah. Kepada siapa kita memohon? Termasuk memohon kesembuhan dari suatu penyakit. Nah, di sini disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan, kana khali minal ansor yarki minal hayya. Kata Jabir, saya punya paman yang memang profesinya dari zaman jahiliyah sebagai peruqyah. Sudah biasa dimintai tolong teman-teman, saudara untuk meruqyah atau mengobati suatu penyakit, termasuk dari sengatan atau gigitan ular. Lihat saya, gigitan ular itu penyakit fisik gitu ya. Tapi di sini ternyata bisa disembuhkan atau diobati dengan cara ruqyah. Karena Rasulullah SAW saat Rasulullah melarang praktek ruqyah secara umum, maka ada di antara sahabat yang dulu sewaktu masih jahiliyah sudah familiar dengan praktek ruqyah, nanya ke Rasulullah apakah semua ruqyah dilarang. Ternyata tidak. Rasulullah SAW mengatakan, a'rid ya alayya, tunjukkan bacaan ruqyah kamu padaku. Karena khawatir Rasulullah ada unsur-unsur jahiliyah masih dalam bacaan ruqyah itu, masih ada, sehingga Rasulullah menyeleksi. Setelah ditunjukkan, kata Rasulullah, la ba'sa bihadi hadhi minal mawathiq. Gak apa-apa dengan bacaan ruqyah ini dibolehkan. Nah di sini hadis sekalian, kita mungkin pernah mengalami ya, karena saya sering dapat cerita dari pasien-pasien itu, pengalaman mereka begitu. Ketika menuju ke tempat atau praktek pengobatan alternatif, kadang begitu nyampe ditanya keluhannya apa, disuruh nunggu di tempat tunggu gitu ya. Sang pengobat masuk ke ruangan khusus ya, ruangan dia. Setelah itu begitu keluar, tiba-tiba suruh minum air ini. Nih, sudah saya doakan. Hadis sekalian, hakul yakin kalau kondisi seperti itu, kita nggak ngerti apa yang dibaca oleh orang tersebut. Padahal intinya di situ, bacaan apa yang dibaca tadi. Jangan-jangan dia minta pertolongan kepada selain Allah, pada setan, pada jin. Kita nggak tahu. Tahu-tahu kita dikasih air yang sudah dibacakan atau didoakan. Nah, praktek seperti ini hadis sekalian harus kita ragukan. Rasulullah SAW dalam praktek seperti itu nggak ada yang ditutupi, sehingga para sahabat tahu apa yang dibaca Rasulullah. Oh, Rasulullah baca surat ini, baca ayat ini, baca doa ini. Karena Rasulullah
membacanya keras, terdengar di depan para sahabat, tidak di tempat khusus atau ruangan khusus, tidak. Nah, ini sebagai media pelajaran juga, pembelajaran bagi para sahabat. Kalau dulu Rasulullah saat melakukan ruqyah itu di ruangan khusus, nggak terdengar oleh para sahabat, saya yakin nggak ada hadis yang bisa nyampe ke kita seperti ini. Nah, ini hadis sekalian, sekali lagi kita kadang-kadang terpaku pada performa seseorang pengobat itu. Kalau dia sudah berjubah, bersorban, kita sudah merasa aman aja itu ya. Wah, ini aman nih, Islami berarti. Sehingga begitu kita disodorin air, dan kita percaya aja. Hati-hati ya sekalian, hati-hati. Nggak selamanya ruqyah itu sesuai syariat, nggak semuanya. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengajak kepada kita supaya bisa memfilter, karena itulah yang dilakukan Rasulullah pada zaman dahulu. Kemudian selanjutnya hadis sekalian, nih, kalau Anda anti dengan ruqyah, kalau ada di antara kita anti dengan ruqyah, itu harus segera diperbaiki itu ya. Malaikat Jibril aja meruqyah ya. Dan yang diruqyah Rasulullah ya. Malaikat Jibril meruqyah, pasiennya Rasulullah ya. Ini informasi dari Aisyah ya, istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, karena idashtaka Rasulullah SAW raqau Jibril. Rasulullah kalau merasa sakit, malaikat Jibril datang, kemudian diruqyah. Ini termasuk doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada kita saat meruqyah Rasulullah yang didengar oleh Aisyah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis ini ke kita. Bismillah yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ain. Dengan nama Allah yang menciptakanmu dan Dia yang menyembuhkanmu. Allah yang menyembuhkanmu. Dengan doa ini kita mohon kepada Allah supaya penyakit yang ada, baik penyakit medis atau non medis, fisik atau non fisik, itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita agak songong gitu ya. Songong dalam artian kalau urusan penyakit fisik mah itu urusan dokter. Kalau penyakit medisnya dokter. Nggak mungkin Allah turun tangan atau ikut campur dalam hal ini. Sehingga kita sering mengandalkan keahlian dokter ketika berobat untuk penyakit fisik. Kita melupakan Allah. Kalau dokter sana, dokter sini, sampai ke luar negeri ternyata nggak ada perubahan, baru kita pasrah kepada Allah. Nah, ini yang sekalian, naif sekali akidah kita, pola berobat kita. Allah kita nomor sekian kan. Kalau sudah sesama makhluk mentok, dokter-dokter angkat tangan, baru kita memohon kepada Allah. Baru kita sadar bahwa Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Seharusnya kita balik gitu ya. Apapun sakit kita, kita mohon kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti kita lihat hadisnya. Di sini hadis kalian. Lihat. Hatta keluarga Rasulullah kalau ada yang sakit diruqyah oleh Rasulullah dengan membaca al-mu'awwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Apakah kita memahami, wah berarti keluarga Rasulullah sering kena gangguan setan? Enggak, hari sekalian. Itu pemahaman yang salah. Ruqyah enggak hanya khusus untuk gangguan setan. Penyakit fisik pun, medis pun bisa. Buktinya kalau ada keluarga Rasulullah yang sakit, Rasulullah melakukan hal itu. Nah, setelah itu kita berobat ke dokter atau mengkonsumsi obat herbal dan sebagainya, silakan. Tapi yang utama adalah kita mohon kepada Allah, karena Allah lah yang punya otoritas untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Nih, ini sekalian, pola berobat yang benar seperti itu ya. Mohon kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah ketika ada keluarganya yang sakit. Beliau
bacakan ruqyah dulu, beliau ruqyah dulu. Kemudian hadirin sekalian, nih, simak, ketika Rasulullah disengat kala jengking, Rasulullah ruqyah dirinya sendiri. Apakah kita masih ragu dengan ruqyah? Ternyata itu style dari kehidupan Rasulullah SAW. Sangat erat ruqyah dengan kehidupan Rasulullah itu. Ketika beliau disengat kala jengking, Rasulullah pun mengambil air, kemudian dicampur dengan garam, lalu diusapkan ke bagian yang disengat kala jengking dengan membaca Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Dalam riwayat yang lain Al-Ikhlas, bukan Al-Kafirun tapi Al-Ikhlas. Artinya hadirin sekalian, Rasulullah SAW ketika mengajarkan ruqyah ini nggak hanya sekedar teori gitu ya. Kalau kamu sakit baca ini, enggak. Rasulullah praktek. Dan hadis yang paling kuat itu seperti itu, qauliyan wa fi'liyan. Tidak hanya ucapan Rasulullah, tapi praktek kehidupan Rasulullah begitu. Rasulullah pun mempraktekkan sendiri. Beliau seorang praktisi ruqyah juga, untuk dirinya, untuk keluarganya, atau untuk sahabat yang lain. Sehingga kalau ilmu ini kita kesampingkan, kita abaikan, wah, bahaya itu ya. Saat ini hadirin sekalian, orang-orang barat, terutama para medis mereka, ahli-ahli medis mereka, sudah melirik pengobatan dengan memperdengarkan suara-suara ke pasiennya. Suara lagu, alunan lagu, kadang gemericik air, suara burung, suara apa gitu. Dan itu menurut penelitian mereka ternyata cukup bagus untuk direspon sel-sel yang telah mati tadi dalam tubuh seseorang, diberikan stimulus dengan memperdengarkan hal itu. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah suara atau kalimat yang lebih mulia daripada Al-Quran dan hadis Rasul? Kalau mereka percaya dengan alunan lagu-lagu, dengan suara-suara yang alami, gemericik air dan sebagainya, seharusnya kita lebih percaya dengan lantunan ayat-ayat Allah, karena itu nggak ada yang menandinginya ya. Tapi sekali lagi ya sekalian, sayang, ilmu yang sudah diajarkan Rasulullah ini selama ini banyak kita abaikan. Justru banyak di antara kaum muslimin lebih percaya dengan mantra-mantra dukun daripada doa-doa Rasul. Ini aneh gitu ya, tapi nyata. Aneh tapi nyata gitu ya. Kemudian habis sekalian, nih, dalam hadis dijelaskan, kalau ada keluarganya yang sakit, Rasulullah ruqyah. Tidak hanya istrinya, anaknya, sahabatnya atau familinya, Rasulullah lakukan ruqyah. Dan ini testimoni hadirin sekalian, sedikit aja. Ini sekitar 2 tahun yang lalu ya, ada seorang pasien, jadi dia kena penyakit kayak sisik ular gitu ya. Itu kata istrinya, setiap hari mengumpulkan sisik yang rontok itu kalau sebulan bisa sekarung gitu ya. Rontok, dikumpulin, ditaruh gitu, dibuang sama istrinya. Itu sebulan bisa sekarung tuh sisiknya ini, sekujur tubuh dari kepala sampai kaki ya. Ini sudah masuk beberapa rumah sakit, terakhir di Gatot Subroto hampir 3 bulan. Dokter nggak menemukan, walaupun di pahanya kulitnya sudah diambil untuk di lab ya, diuji lab apa penyakitnya itu, nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Dan ada tetangga yang kenal dengan saya, akhirnya nelpon minta tolong saya ruqyah di rumah sakit Gatot Subroto itu. Hari sekalian, waktu itu saya bacakan, kemudian saya pakai minyak zaitun karena itu petunjuk Rasul ya. Rasulullah mengatakan kuluz zaitun waddahinu bihi
fa innaha min syajaratin mubarakah. Konsumsilah minyak zaitun dan usapkanlah, pakai untuk urut, untuk mijit gitu ya. Karena itu minyak dari pohon yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya gunakan minyak zaitun itu ya. Saya suruh mengoleskan istrinya. Subhanallah nih sekalian, enggak sampai seminggu sembuh nih bapak ini. Orang Bekasi ini ya. Hadis sekalian, saya tanya kronologinya bapak kena penyakit itu ke istrinya. Katanya waktu dia pergi ke Sumatera ya, di terminal ketemu dengan seseorang yang sudah tua gitu ya, ngobrol-ngobrol biasa. Nah, sebelum berpisah, orang itu menitipkan sesuatu ke bapak ini. Di sesuatu itu berupa tongkat dan berbentuk ular gitu ya. Dia minta supaya bapak ini ngerawat benda itu. Tapi bapak ini nggak percaya dengan hal seperti itu, dan saat itu mau menolak juga nggak enak. Akhirnya dibawa aja. Begitu nyampe rumahnya di Bekasi itu digeletakin itu aja, nggak percaya ya. Nah, setelah setahun dia kena penyakit ini, ular apa, sisik ular itu ya. Kena penyakit ini. Dan saat itu saya bakar itu, tongkatnya itu saya bakar setelah saya meruqyahnya. Dan alhamdulillah nih saya lihat sembuh ya. Inilah keajaiban dan sedikit dari bentuk kekuasaan Allah yang luar biasa ya. Artinya hari sekalian, kami sudah membuktikan ya, bahwa ruqyah ini tidak hanya untuk penyakit-penyakit non fisik atau non medis. Penyakit medis pun kalau kita gabungkan antara terapi medis dengan ruqyah, itu hasilnya luar biasa. Saya pernah nanganin seorang profesor ahli penyakit dalam. Dia dosen di Unhas Makassar. Ya, kaki kanannya tuh bengkak menghitam gitu ya. Kalau menurut analisa dia, karena dia ahli penyakit dalam ya. Menurut analisa dia ada penyumbatan pembuluh darah. Tapi ketika dicek medis nggak ketemu tuh penyumbatannya di mana. Di sana seminggu nggak ada perubahan, akhirnya dirujuk ke RSCM. Sama di RSCM juga gitu, seminggu belum ketemu tuh apa penyakitnya. Akhirnya ada keluarga yang tahu ruqyah, minta tolong saya untuk meruqyahnya. Alhamdulillah sekalian, nggak sampai seminggu ya, ruqyah pertama. Setelah itu kata istrinya sudah ada perubahan tuh, makannya sudah normal, BAB-nya sudah bagus, mulai mengempes tuh. Nah, jarak 2 hari saya mau datang, mau ruqyah lagi sesuai dengan janji gitu. Ternyata kata istrinya, bapak belum mau diruqyah lagi Ustaz. Kenapa Bu? Di sini banyak murid-muridnya, kata dokter-dokter udah pada ngumpul. Besok dia deh. Gengsi dia. Gengsi dia. Padahal realita nih sekalian, dia sudah diobservasi di Makassar, di RCM, nggak ketemu tuh penyakitnya. Sama saat itu kita suruh pakai minyak zaitun, suruh mengoleskan di air apa di kakinya yang bengkak itu ya. Alhamdulillah seminggu saya telepon katanya sudah ngajar lagi di Makassar sana. Artinya hari sekalian sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman lapangan seperti itu. Dan ini memberikan keyakinan tersendiri ya, bagi saya khususnya tentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi ya. Alaikum bisyifa'ain. Hendaklah kalian menggunakan 2 obat, 2 kesembuhan, yaitu madu dan Al-Quran ya. Ternyata benar ya. Nah disinilah yang jadi masalah kadang-kadang keyakinan kita. Ini yang menjadi masalah di situ. Bagaimana kita melakukan sesuatu kalau kita nggak yakin? Bagaimana kita memohon kepada Allah kalau kita nggak yakin? Nah, dengan mengkaji kembali apa yang disampaikan, yang dilakukan Rasulullah masa hidupnya, yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah keyakinan itu akan muncul ahli sekalian. Kemudian ahli sekalian, nah di sini Rasulullah juga meruqyah sahabatnya. Di Aisyah mengatakan kalau ada orang yang sakit datang ke Rasulullah atau Rasulullah menengok orang yang sedang sakit, dibacakan doa oleh Rasul, diruqyah oleh Rasulullah ya.
Artinya Rasulullah nggak melarang kita untuk berobat ke dokter, berobat ke menggunakan obat-obat herbal. Kan banyak tuh konsep pengobatan yang disampaikan Rasulullah ya, termasuk dengan air zam-zam atau dengan madu, habas sauda, banyak. Nah, alangkah baiknya itu kita padukan, karena itu konsep Rasulullah SAW. Di samping kita mohon kepada Allah, kita gunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah di alam ini, di dunia ini, untuk mencari kesembuhan atas suatu penyakit ya. Kemudian hadis sekalian ya. Terkadang Rasulullah tidak terjun langsung, suruh orang lain untuk meruqyah. Kita disuruh cari peruqyah sana. Ketika ada seorang wanita yang sakit, Rasulullah melihat ada nggak beres nih pada anak ini. Apa kata Rasulullah? Istarqulaha fa inna bihan nadar. Carilah orang untuk meruqyahnya, mintalah orang untuk meruqyahnya, karena dia kena penyakit akibat gangguan pandangan mata. Hadis sekalian, jadi kita dianjurkan untuk bisa mengetahui hal ini gitu, karena ini penting. Saya kadang-kadang hari sekalian kasihan juga ketika ada orang nelpon malam-malam, Pak Ustadz, anak saya rewel, nangis, gak karu-karuan. Padahal jam 1 malam. Saya tanya, ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor. Waduh, jam 1 masa ke Bogor. Nah, seandainya kita sudah memahami hal ini, itu kita bisa lakukan. Paling enggak sebagai P3K-nya ya, pertolongan pertama pada kesurupannya atau pada gangguan tadi gitu ya. Kita lakukan sendiri. Dan ini sudah disediakan oleh Rasulullah, sudah diajarkan, doa-doanya sudah diberikan. Tinggal itu tadi ya, keyakinan kita tadi yang perlu kita asah ya, perlu kita mantapkan. Karena suatu yang ironis itu ya, di luar sana banyak kaum muslimin yang percaya dengan mantra-mantra dokter, dukun, mantra-mantra paranormal. Ketika berobat ke sana, dia kumat kamit, nggak tahu apa, tahu-tahu disembur aja. Mereka percaya dengan seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Setiap doa yang kita baca bernilai ibadah. Setiap ayat yang kita baca bernilai pahala. Ini dahsyat gitu ya. Sesuai dengan misi hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Saat berobat pun tidak lepas dari nilai ibadah kalau kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan ahli sekalian, terkadang Rasulullah mengajarkan ruqyah mandiri. Tidak selalu memang. Jadi setiap penyakit itu harus ditangani peruqyah ahli atau ahlinya, enggak. Kalau memang ringan-ringan, ya kayak dokter lah ya, kayak penyakit medis. Kadang kita sendiri merasakan gitu, saat kita flu atau saat kita batuk, kita nggak perlu ke dokter. Kita racik obat sendiri, kita beli obat di warung sendiri. Terkadang sembuh, tapi terkadang ternyata membutuhkan tindakan lebih serius, harus datang ke dokternya. Begitu pula penyakit non medis gitu ya. Kadang anak rewel atau kita merasa nggak nyaman, kita lakukan ruqyah mandiri bisa. Tapi kadang-kadang perlu ahlinya juga, karena memang gangguannya agak berat, perlu penanganan khusus. Nah, saat itu kita bisa minta bantuan seorang peruqyah ya. Tapi basically kembali pada dasarnya bahwa ini penting untuk kita pelajari. Suatu saat kalau kita butuhkan, kita akan bisa melakukannya sendiri gitu ya. Ini termasuk petunjuk Rasulullah ya. Kalau kita ingin melakukan ruqyah mandiri, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meletakkan tangan kanan kita pada badan yang dirasa sakit, bagian tubuh yang sakit. Setelah itu kita baca doanya ini ya, Bismillah 3 kali. Setelah itu kita baca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali ya, kita baca 7 kali. Ini salah satu dari petunjuk Rasulullah SAW. Dan sebagai penutup hadis sekalian,
Banyak kaum muslimin kadang kurang memahami ya, di saat mereka memilih ruqyah sebagai terapi dari suatu penyakit yang mereka derita, terkadang mereka obsesinya atau pengennya begitu diruqyah langsung sembuh ya. Sekali sembuh gitu ya. Padahal itu adalah keyakinan yang nggak benar. Meskipun yang kita lakukan ini konsep syar'i, karena ini perintah Allah dan Rasulnya, tetapi tetap otoritas keberhasilan, kesembuhan itu hanya Allah yang punya. Kalau Allah belum memberikan kehendaknya, belum menghendaki kita sembuh, walaupun diruqyah oleh 10 orang pun nggak akan sembuh. Tetap kembali ke situ. Hanya saja bedanya hadirin sekalian, meskipun nggak sembuh, nggak sia-sia apa yang kita lakukan, kita tetap dapat pahala dari usaha kita, karena kita menghidupkan sunnah Rasul, kita mengikuti petunjuk Rasul. Itu hebatnya ruqyah itu ya. Nggak ada yang sia-sia. Saat kita diruqyah pun dengar bacaan berpahala, yang meruqyah pun berpahala. Kalau belum sembuh kita ulang lagi, pahala kita semakin banyak, kita semakin dekat kepada Allah. Ini cerita hari sekalian, seorang sahabat perempuan yang dijamin masuk surga karena dia memilih bersabar dengan penyakit yang dia derita ya. Artinya hari sekalian, sebagian ulama menjelaskan kenapa Rasulullah memberikan opsi ini kepada wanita tadi ya, wanita tersebut. Bisa jadi Rasulullah sudah dikasih tahu bahwa penyakit yang dia derita itu memang akan terjadi sampai meninggal, karena itu sebagai proses untuk cara Allah untuk melebur dosa-dosanya. Sehingga Rasulullah memberikan opsi tadi, kamu bersabar, proses peleburan dosa tetap berlangsung, sehingga begitu mati kamu masuk surga ya, itu di situ. Nah terkadang saat kita berobat juga begitu. Meskipun kita sudah datang ke dokter ahli, dokter spesialis, bahkan mungkin sampai luar negeri, tapi nggak sembuh juga. Itu lagi kembali pada kehendak Allah. Allah belum memberikan kesembuhan. Ada rencana lebih manis, lebih hebat yang direncanakan oleh Allah, yaitu untuk melebur dosa-dosa orang tersebut dengan kesabarannya, dan Allah sudah menyediakan surga baginya, sebagaimana yang dialami oleh wanita sahabat ini ya. Nah ini yang kadang-kadang nggak kita sadari ya. Begitu diruqyah sekali dua kali nggak sembuh-sembuh, akhirnya percuma, kembali ke dukun lagi. Nah ini berarti setan masih bisa merangkap ataupun merosokkan orang tersebut pada perangkapnya ya. Nah, disinilah hadirin sekalian yang perlu kita pahami, bahwa meskipun kita sudah kembali kepada konsep apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi tetap yang namanya kesembuhan itu bukan otoritas peruqyah, bukan otoritas dokter, itu adalah otoritas Allah. Sehingga di sini kita perlu bersabar dan tidak putus asa ya. Tidak putus asa. Demikian jamaah rahmatullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya bahwa ini adalah warisan Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti orang Barat yang pakai itu ya. Tadi mereka sudah mengarah ke situ, memperdengarkan alunan-alunan tertentu pada pasiennya. Dan ini menurut penelitian secara ilmiah ternyata punya pengaruh yang luar biasa. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita jauh-jauh hari ya, sebagai bekal bagi kita umatnya. Semoga ini bisa kita fahami dan bisa kita amalkan, insyaallah ya. Selanjutnya ada ya, nanti kalau memang jamaah ingin pertemuan khusus untuk training ruqyah, sebenarnya nggak perlu lama gitu ya. Ada doa-doanya yang bisa kita copy, yang kita bisa cetak ya. Itu sudah diijazahkan oleh Rasulullah, sudah diberikan oleh Rasulullah ya. Ini nggak perlu kita khawatir lagi, karena itu peninggalan Rasulullah dan kita sebagai umatnya berhak untuk mewarisinya. Demikian jamaah rahmatullah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan khilafan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.